Alright. Welcome to Studio 9 Malam buat Pak dosen kita ini. Pak Irfan Karta, dosen saintis. Wah. Aduh. Berkumis tipis. Wah. Alright. This one with Abdul Ahrian. Are you ready, Pak dosen? Siap. I like it. Gila. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 and action. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Irfan Karta. Sejauh ini tamu wawancara yang gelarnya paling banyak. Sampai dokter. Lo S3 di mana, Pan? S3 di IPB, S1 di ITB, ITB S2 di Australia. S3 di IPB. Nah, S3 di IPB. Biasanya IPB kelarnya jadi teller bank. Nah, iya sih. Kan katanya itu apa? Institut fleksibel banget itu Iya. kan. Nah. Kalau alumninya yang ngomong nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kalau yang lain Kalau kayak yang dia lain, dianggap melecehkan ya. Nah, kalau alumninya yang ngomong nggak apa-apa. Tapi kan itu pujian lah. Fleksibel banget tuh pujian. Jadi Iya. paling banyak lapangan kerja dari IPB bisa masuk mana aja. Itu kan pertanian ya. Kalau Ya. teller kan juga masalah bercocok tanam juga kan. Nanam modal nah, gitu. Iya, dan Ngurusin bunga Iya. kan sama juga. dan mencocok-cocokkan uang yang keluar dan Udah uang masuk. yang Nah, kalau cocok tanam, kalau nggak cocok jangan. Ya, jangan ditanam. Benar. Iya. Kalau di IPB lo ngambil apa? Berarti Teknologi agroindustri. padahal S1 lo kimia. S1-nya teknik kimia. Jadi Teknik masih kimia. sejalur sih sebenarnya. Kok sejalur sih? Kan kalau teknik agroindustri itu pabrik yang megang hasil pertanian gitu. Oh. Jadi kayak industri-industri kayak industri makanan gitu. Kayak gitu. Jadi Iya, ya sama lah sama teknik kimia segaris masih. Di ITB nggak ada itu. Di ITB sekarang ada. Oh, gara-gara IPB. ITB Jatinangor itu. Udah ada tuh sih Ada sekarang. jurusannya itu ya. Iya. Jadi dokter, pernah jadi dekan juga, sekarang juga masih ngajar Sekarang masih ngajar ya, masih. online ya. Sekarang sih lagi online. Nah, kalau kesulitan dosen ngajar online apaan sih? Gue kan selama ini sudut pandang dari orang anak murid nih. Kalau dosen atau guru yang ngajar online itu ada kesulitan tersendiri nggak sih? Ada sih, itu paling gede sih. Kita kan nggak bisa lihat anaknya ya. Terus biarpun misalnya wajib nyalain kamera gitu misalnya. Kan ya anak-anak mah bebas lah ya. Ada yang nyalain kamera tapi segini ke atas gitu kan nggak Iya. kelihatan gitu. Ada yang ngakalin gitu pakai video dipasang, jadi kayak dia ada padahal kalau dilihat dia geraknya gitu Gitu kan. aja, di looping jadinya. Di looping. Ada tutorialnya di YouTube itu. Bisa Ada, dan gila. dikira dosen nggak tahu gitu. Iya. Nah itu juga karena nggak ketemu, nggak lihat anak-anaknya, jadi interaksi gitu susah. Kalau minimal kan kalau zaman kita, kalau kita offline, kan senjatanya dosen salah satunya kan spidol. Iya. Mau pakai apa kan tuh senjatanya spidol. Kalau udah kenapa-kenapa kan tinggal jalan deketin terus kasih spidolnya. Coba nomor 3 gitu kan, ke depan gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa sih kayak gitu. Mau gimana? Paling raise hand. Mau nunjuk juga begitu ditunjuk, ya coba Rahman gitu terus langsung sorry pak, sinyal lah. Dikira kita nggak tahu ya, dikira kita nggak tahu Dikira ya. kita nggak tahu. Iya. Giliran mereka nanya kita nggak tahu jawabannya, jawab kita kan sama gitu. Gimana tadi sorry? Iya, sorry. Iya, jadi ada masing-masing kesulitan ya. Sebenarnya sih sama pusingnya sebenarnya. Itu dosen-dosen pada ngumpul gak sih itu nih, kita ada apa namanya baru nih tata cara baru dalam belajar mengajar, terus saling berembuk gak sih? Ngobrol sih, ya share best practice lah gitu ya, kayak mulai dari waktu awal kan Februari 2020 kan mulai semua mendadak kan kecemplung gitu, semua kecemplung di online itu kan banyak yang gagap lagi, bingung gimana nih gitu. Terus terutama kan dosen-dosen sains kayak yang ngajar matematik, ngajar kimia kan biasa papan tulis gitu mainnya, bukan slide gitu.
ya saling share aja, ngebagi kayak oh digini nih caranya kalau yang pakai gadget begini, sampai yang paling sederhana kayak kamera handphone diganjel pakai botol. Terus di bawahnya kertas buat nulis kayak papan tulis gitu. Kalau sekarang sih mungkin udah mulai ini ya, udah mulai adaptasi, jadi udah pada canggih-canggih lah, udah tahu cara make kalau apa online whiteboard atau apa gitu, udah bisa lah. Share screen juga udah ada sekarang ya. Iya. Share screen gitu kan, dulu dosennya yang gaptek gitu kan biasanya. Mahasiswanya sih nungguin aja, dia seneng aja jamnya habis kan. Iya ya, belum tentu update teknologi juga ya, apa gadget ya si dosen ya. Iya. Semuanya jadi gagap sih, institusinya pun gagap. Institusinya juga kalau nggak siap sih, ini sih emang pusing sih. Ini kan udah tahun ajaran udah sempat lewat ya. Udah 1 tahun ajaran penuh kita full online. Menerima mahasiswa barunya? Sama sih, biasa aja, nggak ada masalah. Rame juga tetap. Sempet ada tren ini sih di 2020 itu, sempet ada tren apa istilahnya itu gap year ya, jadi orang nggak masuk kuliah dulu gitu. Soalnya mungkin mikirnya kuliah pun toh online, nanti aja lah masuknya 2021 gitu. Iya. Nah 2021 ternyata kan pandeminya masih. Orang mau gap year lagi nggak berani. Kelamaan nanti ya. Iya. Oke, itulah sedikit sekelumit suka duka dosen online ya. Nah, lu masuk ke stand up kapan? Kapan ya? Kalau dihitung tahun tuh tahun berapa? 2013 kayaknya. 2000, ya di awal-awal berarti ya? Iya, lumayan awal-awal. Emang lu lucu di ini? Enggak lah. Tentu tidak. Iya. Ada beberapa yang gue tanyain orang-orang memang dia jadi badut lah di tongkrongan. Nah lu? Enggak lah. Nah terus masuk ke stand up? Nggak tahu. Masuk apa ke suci-suci masalahnya? Iya. Iya. Karena apa? Lo lihat apa ya? Paling dulu waktu lu zaman kuliah di Bandung kan ikutan ini apa ludruk di ITB, terus di situ kan isinya bercanda-bercanda doang gitu. Cuma ya di panggung doang gitu, maksudnya lucunya kalau di tongkrongan sih relatif sepi lah gitu. Terus sepi nggak ada yang beli, emang dagang. Sepi nggak ada yang beli. Iya. Terus cuma kan kayaknya orang-orang seumur gua gitu. Tadi mau bilang kita, cuman jauh juga ternyata. 6 tahun ya bedanya ya. Iya. Kan gedenya nonton Seinfeld gitu, nonton Friends gitu kan. Jadi sama stand up comedy itu deket lah gitu, maksudnya familiar gitu. Jadi begitu stand up Indo muncul lagi gitu, muncul terus ada stand up comedy, terus kayak wah ini nih tahu nih gitu. Jadi join ke komunitas itu tuh udah punya bahan lah gitu, udah punya referensi lah gitu. Mau kayak gimana gitu. Jadi ya nyobain aja gitu. Stand up apa waktu itu komunitasnya? Dulu namanya BTS tuh, Bintaro Tangerang Serpong. Ya. Sekarang kan jadi Stand Up Tangerang. Iya, karena BTS-nya jadi boy band. Jadi boy band. Iya. Kita nggak diajak. Langsung lucu nggak tuh? Jadi stand up tuh apa ya? Pas aja gitu waktunya. Jadi pas pertama kali ada open mic tuh di mall, di teras kota, di BSD tuh, di belakang ada. Terus dia datang aja ke situ, terus sempet ngeliatin dulu kan. Oh kayak gini caranya, yaudah deh daftar deh line up gitu. Terus nyobain gitu, lumayan lah, dapet lah beberapa jokes kena gitu. Habis itu ya kalau open mic biasa mah ya hit and miss lah biasa lah gitu. Cuma yang pertama itu lumayan. Terus yang agak gede itu waktu iseng main ke stand up Jakarta ya. Pokoknya stand up Jakarta yang di Hang Lekir. Stand up Indo. Open mic di sana. Nah, waktu itu tuh pulang ada kerjaan di Jakarta, jadi masih bawa berkas segala macam.
Terus ngelihat jam kan, katanya anak-anak stand up Indo di Hang Lekir jam segini hari ini kan jarang-jarang ke Jakarta saya mah. Gitu. Kalau Tangerang doang, dekat doang. Tapi jarang ke Jakarta, nyebutnya ke Jakarta gitu. Jadi akap ya antar kota antar provinsi jadinya, iya. nah pas ke situ kebetulan banget, nggak tahu kan apanya di sana gimana. Pas ke situ itu ternyata hari itu teh hari pertama mereka ngumpul lagi setelah berapa lama libur. Jadi yang datang tuh ramai banget. Wah, ada banyak lah yang teman-teman komik di sana. Ya kan nyobain aja gitu kan ya. Daftar lah, enak ya daftar gitu. Open mic. Di situ pecah. Nah, jadilah seolah-olah kayak wah ini emang lucu lah gitu. Padahal kayaknya sih pas-pas aja gitu. Emang ketawa emang harus pas-pas aja, kalau nggak pas ya nggak ketawa. Iya. Jadi pas lagi lucu, pas banyak yang nonton gitu. Pas lagi nggak lucu, pas yang open mic yang datang 9 orang gitu. Iya. Rezeki aja gitu. Rezeki. Masuk suci Pas lagi pada nggak lucu yang lain. Nah itu makanya. Bener juga sih kayaknya ya gitu. Soalnya kan masuk suci kan lewat PMDK ya. Bukan. Panggilan ya, ini ada jalur khusus ya. Jalur khusus special hunt gitu, bukan audisi. Bukan audisi ya. Makanya benar lewat jalur PMDK gitu. Nah, lewat jalur PMDK itu ada beberapa, kalau nggak salah ada beberapa yang dosen juga gitu. Nah ya itu beneran kata Abdel tadi, gitu. Pas aja gitu, pas rada lebih lucu lah dibanding yang lain. Gitu. Dibanding dosen-dosen yang lain. Kalau lagi ngajar lo juga ngejokes juga? Jarang. Jarang. Ngejokes jadi dipakai buat di stand up aja? Stand up paling ya kalau di kelas ya paling buat kayak ice breaking doang gitu, tapi terus ya udah gitu, bukan kalau ditanya gitu dosen yang lucu di kampus siapa gitu, bukan lo, bukan, pasti nggak masuk di top 10 top 20 juga nggak masuk kayaknya. Tapi pada tahu lo stand up? Tahu. Membuat nama stand up nggak lucu jadinya lo ya. Iya. Tapi membuktikan bahwa lucu itu bisa diformulasikan sebenarnya. Iya, itu yang orang suka apa? Di kampus tuh ada satu teman dosen yang masih nggak percaya lah, bilang kok bisa sih ngelucu direncanain katanya gitu. Ya ini buktinya. Iya. Kalau ngobrol nggak lucu. Kalau diformulasi ada formulanya berarti ya. Ada formulanya. Iya. Dia komedinya sistematis. Makanya si Abdur juga kalau berpikir dia ngomong man, komedi pokoknya ditilik dari kacamata matematika dah. Iya. Emang strukturnya matematis. Logikanya matematis. Logikanya matematis. Jadi kayak kan kalau matematika kan sederhananya kayak jika A maka B dan B adalah C, maka A adalah C. Kalau stand up kan jika A B adalah C, maka A ternyata D. Gitu. Pas kaget itulah orang, wah ya lucu gitu. Nah lo menyadari itu? Belakangan sih, pas udah nyemplung baru kayak, oh ini tuh kayak gini gitu, ininya polanya kan. Kalau dulu mah pasti diajarinnya kan ya setup, punchline, second story, first story, second story gitu. Cuma ya pas dilihat-lihat, oh ini tuh logikanya kayak gini gitu. Tinggal punchline-nya itu dari bakat ya. Nah, punchline-nya dari bakat ya. Mungkin formulanya bisa dipelajari. Cuma punchline-nya harus punya bakat dari bakat atau dari tongkrong. Iya. Dari komunitas gitu. Makanya punchline tiap komunitas biasanya mirip-mirip. Iya benar. Iya. Sekarang masih stand up gak lo? Masih, baru minggu lalu masih. Di virtual? Virtual. Itu apa yang ini? Corporate? Iya, kemarin sih ya. Ya corporate lah. Kalau TV kayaknya udah lama. Enggak. TV kayaknya udah lama enggak. Udah lupa kali TV-nya sama gue. Suci 6 itu tahun berapa ya? Suci 6 2016.
2016, berarti 3 tahun lo stand up, udah bisa masuk suci dengan jalur PMDK tapi. Iya, ada jalur PMDK. Jalur PMDK. Lo termasuk yang sering gini gak sih, apa namanya tuh, open mic ke berbagai komunitas gak sih? Yang deket-deket aja. Dulu kan BTS itu, terus yang paling deket tuh tetangganya dulu stand up Pamulang. Sekarang namanya stand up Tangsel. Terus ya Ciledug gitu ke situ-situ aja. Sekali-sekalinya jauh ke Hanglekir itu. Ke Jakarta ke Hanglekir doang. Iya. Dan tapi lu penyuka komedi? Suka, iya. Kalau yang melawak-lawak kita lokal, lu nonton juga dulu waktu kecil-kecil? Dulu sebenarnya malah waktu zaman kuliah di ITB itu punya kelompok lawak. Bertiga. Modelan klasik lah. Kelompok lawak bertiga gitu yang ada satu korbannya, satu mancing, satu gitu. Dan itu ini diseriusin? Waktu itu sih lumayan serius, sempet dapet job gitu, rutin sih enggak, cuman sering lah gitu sama teman-teman kuliah. Sama satu jurusan atau? Enggak, beda jurusan, bertiga. Nah, ketemu di apa? Penyebabnya lo bikin? Ketemu di Ludruk itu. Oh, ketemu di Ludruk. Ada beberapa orang yang di Ludruk bikin grup terus sendiri. Kita bikin grup sendiri. Gitu. Lomba-lomba juga ikut? Enggak, kalau lomba nggak berani. Nggak berani. Model tahu lawakannya? kenapa dari dulu kalau lomba tuh nggak berani. Model lawakannya gimana waktu lo grup? Sebenarnya kayak stand up Kayak Bagito sih. gitu enggak? Enggak sih, sebenarnya lebih kayak tektokan stand up gitu. Jadi kayak ini kan gini. Nah, saya itu gimana tuh kayak gitu aja, cuma kayak gitu lah buat mancing. Jadi bagi-bagi aja gitu ya. Terus berarti kalau ini gini. Oh iya dong. Nah, itu kayak gitu aja. Tektokan stand up. Sebenarnya formatnya format stand up ya. Cuma dibagi-bagi aja siapa yang bawain setup, ya, siapa yang ngomong punchline. Iya. Ini ada yang lagi ketok-ketok di mana, Man? Hah? Di kamar sini. Wah, di mana? Di atas. Rumah ini. Ya udah biarin deh rumah ini. Kedengeran nggak, Yon? Ya udah nggak apa-apa lah. Ya. Oh, pernah ngelawak juga, berarti memang ada hasrat sebagai penampil ada lu ya? Ada sih. Dan 3 anggota kelompok lawak gua dulu itu, 3-tiganya di tongkrongan gak ada yang lucu. Kok bisa? Gak ada yang lucu, bukan badut tongkrongan sih 3-tiganya. Tapi hasrat tampil ada? Hasrat tampil sih ada aja gitu. Ya mungkin salah satu kenapa alasan jadi dosen juga itu kan, sebelumnya gue kerja di pabrik. Kerja pabrik? Iya, di pabrik farmasi. Terus kan kalau di pabrik kan nggak nampil. Iya, nggak nampil ya. Iya, sulit juga ya. Kalau dosen kan nampil tiap SKS. Iya. Dosen tuh performer juga sebenarnya. Performer, iya. Iya. Ada cara-caranya juga supaya enak didengar gitu. Iya. Atau lu belajarin juga nggak sih public speaking untuk dosen tuh ada nggak sih? Ada sih sebenarnya, cuma ya gimana ya, orang jadi dosen kan biasanya bukan karena bisa jadi dosen, tapi karena punya ilmu buat dibagiinnya gitu. Sisanya sih ya biasanya kalau nggak improv itu apa? Ya dalam tanda kutip ngikutin dosen favoritnya dia dulu gitu. Cara ngajarnya. Gitu. Sebenarnya sih ada sih yang kayak pelatihan untuk dosen gitu, so ada aja. Lo ikut gak? Enggak. Nah, jadi sebenarnya buat apa sih pendidikan dosen? Enggak, Pak. Misalnya master kasih Abdur. Master pendidikan. Cuman dia lebih ke matematika. Ya. Sama S2 matematika bedanya apa? Kalau yang pendidikan matematika kan mengajar apa? Jadi sebenarnya gini, kayak ngajarin gimana caranya ngajar gitu loh. Kan itu yang diajarin di ilmu pendidikan matematik, ilmu pendidikan kimia. Kalau ilmu matematika kan dia yang belajar kan, ngerti lah ini gimana kalau misalnya kayak logika tadi tuh, logika tuh gini. Tapi kan ngajarin logika itu ke orang, misalnya SMA atau S1 atau SD itu kan lain gitu. Nah, belajar itu sih sebenarnya, belajar cara ngajarinnya gitu. Belajar cara mengajar. Iya. Tapi ada orang yang tidak punya ilmu belajar cara mengajar, tapi dia mengajar. Iya betul, ya kayak gue. Gitu. Kalau di luar negeri harus pendidikannya itu harus
memang kayak si Abdur baru bisa ngajar atau Enggak sama juga aja? sih. Kalau dosen sih enggak. Biasanya justru kayak Abdur gitu, itu bukan untuk dosen, biasanya untuk ke SMA atau ke SMP gitu. Oh. Kalau dosen tuh kan sebenarnya konsepnya kan kalau dosen itu dia mulainya bukan ngajar sebenarnya. Mulainya dari peneliti. Jadi researcher sebenarnya. Jadi peneliti yang mengajarkan gitu ilmu meneliti atau hasil penelitiannya ke mahasiswa sebenarnya gitu. Kalau dosen profesor itu kan dia peneliti sebenarnya. Jadi banyak banget dosen yang dalam tanda kutip emang nggak gitu bisa ngajar. Nggak bisa ngajar. Nggak gitu bisa ngajar. Nggak enakan lah gitu buat ngajar tuh banyak lah gitu. Termasuk gua mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Iya, iya, Nggak iya. tahu kan Nggak gitu. tahu juga ya. Kan Iya. gue belum pernah ada jadi murid gue sendiri. Iya. Belum pernah riset juga ya. Iya. Soalnya kalau anak-anak ditanya kan nggak jujur lah, karena kan tergantung nanyanya nilai udah keluar apa belum gitu. Kalau belum pasti bilang enak ya. Iya. Nah, maksudnya si dosen mengajar, membagikan ilmu dalam konteks yang resmi, belajar mengajar gitu kan. Harus ada ini gak sih? Bakat gak sih? Iya harus ada sih. Emang Tapi ada orang yang nggak berbakat jadi dosen, tetap jadi dosen. ada, karena dia sebenarnya bakatnya jadi peneliti misalnya gitu. Cuman kan dia mau ngajar gitu, mau jadi peneliti di kampus gitu. Ya, tapi harus ngajar juga, iya deh gitu. Jadi sebenarnya dia lebih suka di penelitiannya daripada di ngajarnya gitu misalnya. Atau memang kita udah beda SMP SMA sama kuliah ya gitu ya. Kalau SMP SMA kayaknya ngajarnya tuh harus seperti ini supaya murid tidak ini. Iya, benar. Guru harus seperti ini supaya muridnya bisa melakukan itu gitu. Iya. Nah kalau di kampus nggak ada tuh gitu. Kampus sih sebenarnya enggak, karena kan kita ngajarin orang dewasa ya. Ya meskipun Masih kecil masih sebenarnya. kecil sebenarnya, cuma ya kita kan hitungannya ngajarin orang dewasa gitu. Jadi emang cara ngajarnya beda sama waktu SMP SMA kan. Jadi kayak istilahnya bukan pedagogi gitu, tapi kan andragogi gitu. Jadi sudah pendidikan untuk orang dewasa gitu. Andragogi apa artinya? Itu pendidikan untuk orang dewasa. Kalau pedagogi untuk anak-anak gitu. Iya. Pediatrik buat anak-anak. Gue tuh kalau suka nggak ngerti istilah, gue suka sama-samain sama bunyi-bunyian yang lain. Dan gitu. emang bener sih gitu. Seringkali bener. Iya bener. Dan seringkali emang bener. Ya saya dari pediatrik. Pediatrik kan untuk anak-anak. Iya. Jadi pedagogi itu memang untuk anak-anak. Ya kira-kira lah gitu. Kira-kira lah gitu. Kira-kira lah. Ntar yang orang pendidikan bilang nggak gitu. Nggak gitu caranya, lu main enak Lu aja, nggak orang harus ada ada ilmunya lu gitu. cuma nyamain bunyi. Iya. Sekarang apa nih kesibukan yang sehari-hari? Ngajar. Selain ngajar nggak ada? Nggak ada. Lu juga pernah jadi dekan. Pernah. Pernah. Berarti harus punya kemampuan manage juga dong dekan. Iya, sebenarnya kalau di kampus ya, yang tadi jadi pejabat di kampus mah sebenarnya kan kayak dalam tanda kutip kayak arisan gitu kan. Maksudnya ada periodenya, terus dan itu tuh bukan karir lah kalau menurut gue ya. Oh, bukan karir. Jadi kayak kalau di industri kan atau di pabrik gitu, jadi supervisor, asisten manager, junior manager, manager, direktur, senior director gitu kan. Kalau di kampus kan nggak gitu. Jadi ketua jurusan pernah. Habis masa periodenya jadi ketua jurusan, terus ditunjuk jadi dekan kan, seolah-olah naik ya kan. Setelah selesai jadi dekan itu sempet balik lagi jadi dosen biasa aja gitu. Jadi nggak dia tuh bukan kayak jenjang karir yang kalau habis jadi dekan berarti berikutnya rektor dong gitu. Enggak juga sih, kalau emang selesai 1 periode 2 periode jadi pejabat kampus lah gitu ya, balik lagi jadi dosen biasa gitu ya biasa aja. Sekarang lo jadi dosen biasa nih? Sekarang enggak. Jadi sekarang jadi wakil rektor. hanya ya itu karir juga lo akhirnya. Naik juga.
Tapi sempat ada periode di mana abis jadi dekan itu gue jadi dosen biasa lagi gitu. Karena dari dekan fakultas yang lain jadi wakil rektor. Jadi waktu itu ya balik jadi dosen biasa habis masa periodenya. Jadi dosen biasa ya nongkrong di lab gitu, nggak ngejabat, nggak ngurusin kampus lah, ngurusin mahasiswa, penelitian gitu. Sekarang wakil rektor. Terus habis itu ada panggilan untuk seleksi rektor. wakil rektor ya ikut, terus dapat lagi. Tapi seleksi juga bukan? Nah, kalau wakil rektor seleksi, bukan penunjukan. Nggak, sebenarnya semua tergantung kampus ya, tapi biasanya tuh memang seleksi dulu, nanti shortlistnya baru dikocok atau di voting atau direkomendasiin, baru nanti diputuskan gitu ya, macam lah. Tapi kan orangnya mesti mau dulu, kalau orangnya nggak mau nggak ikut seleksi. Nggak ikut. Iya. Tapi lu mau berarti? Disuruh. Dia yang nyuruh siapa lagi kalau ini? Siapa coba atasan lu lagi siapa? Rektornya doang kan yang bisa nyuruh lu secara struktur. Iya. Enggak sih, nyuruh teman-teman. Ayolah. Iya. Udah berapa lama wakil rektor? 3 tahun. Wah, sebentar lagi rektor ini. Bentar lagi habis periodenya, habis itu baru jadi dosen biasa lagi. Iya, nunggu jadi rektor. Habis itu nunggu jadi rektor kali. Rektor harus profesor nggak? Enggak. Sebenarnya semua juga nggak harus profesor. Nggak harus ya? Cuma kalau di universitas tuh kan kayak kayak militer lah sebenarnya ya, ada jenjang-jenjangnya ya. Iya. Senioritas juga sebenarnya ada. karirnya itu kalau dari dosen biasa jadi asisten profesor, jadi associate profesor, terus jadi profesor. Nah kalau itu karir emang naik terus gitu. Nah jadi dan itu biasanya kan kalau udah profesor tuh kan istilahnya ngadu aji gitu ya. Jadi kalau misalnya rektornya belum profesor, terus ada profesor terus bilang, oh kita bikin gini, terus profesornya bilang, Anda salah. Ya. Mau ngapain? Langsung gimana Pak? Iya. Makanya tuh kalau lagi wisudaan tuh di UI sering terjadi ini apa namanya kikuk nih antara rektor sama forum guru besarnya tuh. Ada yang udah jadi menteri, tapi di UI lo jadi anak buahnya rektor lo. Iya, gitu. Tapi pada saat yang bersamaan lo atasannya rektor. Nah kocak lah makanya jadi kayak gitu. Apalagi kan kalau di Indonesia kan kita boleh S3 di tempat kita ngajar. Misalnya kayak Abdel dari UI, terus S3-nya di UI, terus nanti jadi dosen di UI gitu. Berarti kan besar kemungkinan profesor pembimbingnya itu kan di UI juga. Di UI juga, iya. Terus nanti pas si Abdel misalnya jadi dekan gitu, si profesor itu kan jadi dosen di bawah dekan itu kan. Iya. Terus dia bilang, gua udah profesor pembimbing elu gitu. Sulit jadinya ya? Sulit. Ada konfliknya jadinya ya? Nah, itu biasanya ada pekeuhnya itu tadi gitu, yang nggak enak itu. Kalau di beberapa negara, makanya di Eropa terutama itu banyak yang nggak boleh gitu. Jadi kalau lu S3-nya di situ, lu nggak boleh jadi dosen di situ gitu. Dia harus di luar dulu, nanti misalnya udah 2 tahun jadi dosen di tempat lain, terus misalnya pindah ke situ nggak apa-apa, karena kan pas dia masuk statusnya udah kolega gitu. Udah sama lah gitu ya. Tapi kalau misalnya S3-nya di situ, terus dosen pembimbingnya di situ. Di situ juga, iya. Itu rada aneh jadinya ya. Ada pekeuh lah biasanya gitu. Nah, lu S2 di Australia, New South Wales, di Sydney. NSW itu ya, NSW, yang disebut NSW University. Iya. Ya, ngambil Bioteknologi. ada hubungannya sama teknik? Ada teknik. Kimia nggak? Ya itu teknik kimia yang ke biologian lah gitu. S3-nya apa tadi? Pertanian, sama ke biologian juga. Kenapa nggak ngambil yang kimia murni gitu? Karena waktu S1 teknik kimianya yang diambil juga yang ke biologian. Kok ada sih? Ada. Kok ada? Ada. Memang gitu, ada. Itu emang bersentuhan atau memang karena belum jelas aja jadi akhirnya kayak A1 A2 kan kita dulu sebenarnya nggak jelas juga apaan konsentrasinya kemana. Ada yang bilang A1 fisika, A2 biologi, tapi begitu bareng aja gitu. Evan, maaf kesini. Oh. Cek. Gue copot enggak? Oh, copot. Taruh di daerah sini. Oke. Nah, ya.
Udah ya. Cek. Udah. Oke. Kita buat cek lagi. Cek. Belum masuk. Oh, udah. Udah. Kurang kencang berarti itu. Udah belum? Cek. Cek. Oke. Oke. Satu ngomongin satu. Iya. Oke. Oke. Udah? Oke. Kalau yang A1, A2 kan kalau menurut gue ya, begitu kita selesai dari SMA, udah nggak jelas lagi tuh. Iya. Buat apa dulu A1, A2 gitu. Iya, bener sih. Dibagi-baginya jadi nggak ini. Nah kalau itu lo bisa bersentuhan. Enggak, kalau di teknik kimia itu emang ada apa ya, peminatan. Jadi ada yang emang peminatannya ke yang kimia bener kayak oil and gas gitu ya. Biasanya tuh nanti yang lulusannya kerja di Pertamina yang gitu. Terus ada juga yang agak ke biologian, jadi nanti industrinya kayak industri farmasi yang kayak gitu, industri makanan gitu. Nah, gua ngambil yang itu gitu. Oh, Jadi, di ujungnya tapi ya, di ujung lo di kuliah ujung banget, satu. di ujung. Peminatan lah. Peminatan, ya. Jadi pas S2-nya ngambilnya yang ke arah bioteknologi, S3-nya ke pertanian. Jadi emang garisnya ke situ. Iya. Jadi lo artinya meneliti ya. Kalau D3 itu S3 itu harus Meneliti, ya. harus ada karya yang Iya, ada. apa yang lo bikin? Iya, dari nerusin sebenarnya. Jadi dari S1, S2, S3 itu penelitian gue itu semua tentang alkohol. Tentang produksi alkohol. Ya, jadi ya terus aja dari S1 itu. S1 apa? Alkoholnya di apanya yang dilihat? Alkohol dari ampas singkong. Bikin alkohol dari ampas singkong. Dilihat prosesnya. Waktu S2 itu bikin alkohol di suhu tinggi. Jadi alkoholnya nanti gampang diuapin gitu. Di S3 kemarin bikin alkohol dari sorghum. Sorghum itu tanaman kayak dia tuh bentuknya sih antara gandum sama jagung. Ya itu diperes, diambil airnya, tapi yang dilihat tuh prosesnya. Jadi bikin proses produksinya gitu. Bikin alkohol. Jadi ya semua tentang alkohol. Sekarang penelitian juga tentang alkohol. Apaan? Sekarang lagi penelitian alkohol dari rebung sama cara misahin alkohol, murniin Itu sama. alkoholnya. Aslinya tuh alkohol yang sama. Alkohol yang sama. Mau dari rebung, mau dari si singkong. Iya, sama. Alkohol yang sama. Alkohol yang dipakai semprot-semprot tangan itu. Sama Tape, alkohol yang itu. tape ya? Iya. Tapi punya Tape bikin alkohol juga bisa. bikin alkohol juga di apa namanya? Di fermentasi ya. Fermentasi ya. Sekarang ngajarnya juga itu, teknologi fermentasi itu. Teknologi fermentasi. Termasuk alkohol yang buat mabok-mabokan juga itu. Iya. Alkohol buat mabok-mabokan itu. Jadi suka lihat itu kan apa yang 86 apa bukan lapor Pak sih yang bercandaan yang 86 The Police. Nah, The Police. Itu kan suka ada razia tuh. Jadi kalau ngelihat tuh di TV ngeliat gitu ya. Terus ngeliat ada wah razia alkohol minuman keras gitu kan. Kadang suka diginiin sama polisinya gitu. Itu kalau orang mungkin wah ini gini. Kalau gua ngeliat itu kadang-kadang ngeliat itu bagus tuh distilasinya. Yang ini bagus nih. Emang kelihatan dari cairannya? Ya, dia cairannya bening, jernih gitu, bagus kan. Berarti itu orang bikinnya pinter gitu sebenarnya. Jadi kan sebenarnya tuh ya kalau ngeliat kayak gitu tuh kayak ini orangnya daripada ditangkap mendingan disuruh bikin itu alkohol buat apa kayak gitu, buat hand sanitizer kayak buat apa gitu. Daripada diminum gitu. Soalnya itu bikinnya beberapa sih kelihatan ngaco gitu begitu dia ambil gitu. Itu mah nggak bagus lah gitu ya kelihatannya ya, paling nggak kelihatannya nggak gitu bagus. Tapi adalah 1-2 gitu pas misalnya barang buktinya dibuka dari dus terus diangkat gitu kan kelihatan itu bagus. Dari penampakan airnya aja udah bagus ya. Itu kelihatan gitu. Gitu. Jadi ya emang belajarnya itu sih dari dulu. Nah itu orang yang bikin alkohol gitu bisa tanpa harus S3? Iya.
orang bikin tape kan dari dulu. Orang bikin tape di Indonesia kan udah dari dulu. Orang bikin alkohol di dunia itu udah 9.000 tahun. Jadi Udah lama, lebih lama dari Masehi ya. iya, udah 9.000 Udah tahun. dipakai buat pengobatan dulu. Buat macam-macam, buat pengobatan, Buat mabok juga? buat mendekatkan diri pada dewa, ada juga gitu. Kan habis minum gitu kan Udah melayang-layang. Terbuka lah pikirannya. Terbuka pikiran katanya. katanya. Iya katanya. Iya. Gitu. Jadi ya emang budaya sih, kalau budaya kan nggak dipikirin prosesnya ya. Nah yang gue pelajari adalah gimana bikin itu dengan cepat, kualitasnya bagus gitu. Dan Itu hasil akhirnya apa sih kalau alkohol? Air, cair. cairan alkohol. Nah, itu nanti kalau 70% buat hand sanitizer, misalnya yang 90% buat campuran buat bikin lem, buat bikin cat tembok, macam-macam lah gitu, buat pelarut-pelarut. Buat bahan gitu. bakar juga bagus. Buat bahan bakar juga. Sebenarnya yang sekarang lagi dikerjain itu untuk bahan bakar, karena alkohol 99% itu bisa dicampur ke bensin, Pertalite, Pertamax itu. Tapi masih buat campuran, Sekarang- bukan utamanya. Buat utama sih bisa sebenarnya, cuman kemahalan. Kemahalan ya, Kemahalan. masih lebih mahal. Tapi kalau bisa dari rebung, Nah itu dia, makanya dicari bahan-bahan yang orang udah nggak lihat gitu. Buang-buangin kan pasti murah tuh, ya itu. Jadi bahannya mesti murah, prosesnya mesti cepet, gampang, kualitasnya bagus gitu. Makanya nanti jadi barangnya murah. barangnya murah. Jadi campur sama bensin, bisa di beberapa negara udah 15% campurannya gitu. Alkoholnya 15%. Nah. Alkohol 15 dari 1 liter 15%-nya Alkohol. Alkoholnya harus alkohol berapa persen? Murni 99. Itu apaan sih kalau menurut saya? Kan 1%-nya apaan? Air. Oh, airnya. Iya. Oh, kalau yang dijual alkohol 70%, berarti 70%-nya alkohol, 70% alkohol, 30%-nya 30%-nya air. air, pewangi, apalagi lah segala macam gitu. 100% ada nggak? Bentuknya apa kalau 100%? 100% Uap. ada cair juga, cuma biasanya sih kalau di lab sih sampai 99,9 lah, nggak bisa 100% bener gitu. Karena dia emang nyerap air dari udara juga gitu, jadi selalu ada airnya. Selalu ada airnya. Dari kecil pun pasti ada airnya. Tapi kan bukan karena dicampurin kan? Bukan, karena emang Emang sifatnya dia aja. sifatnya yang ini, jadi nggak mungkin ada yang 100%. Ya, Karena jarang si lah, alkoholnya sulit sendiri lah juga gitu. udah nyerap zat lain. Lah, sebenarnya jadi terobosan nggak sih jadi bahan bakar? Iya, emang itu yang lagi di Kita atau semua udah negara lain udah ini. Brazil udah pakai lama, Amerika pakai juga udah lama. Brazil tuh kan saya dari tahun 90-an, udah 30 tahunan ya. Amerika udah lama. Kalau Amerika dari jagung alkoholnya, kalau Brazil dari singkong. Nah, kita nih lagi nyari gitu. Soalnya kalau di Indonesia kan beda, makanya belajar pertanian itu jadi kebayang kalau di Indonesia kan kita cari data sederhana gitu. Berapa luas kebun singkong di Indonesia? Susah. Soalnya data sekarang sama data 3 bulan lagi beda. Karena yang hari ini kebun singkong 3 bulan lagi bisa jadi Mall. kebun bisa jadi kebun cabai karena mau cabai, lebaran. iya. Karena mau lebaran kan. Harga cabai naik gitu. Jadi yang nggak nanam singkong, nanamnya cabai. Gitu. Jadi susah, makanya nyari bahan sih sekarang, nyari bahan apa yang Padahal bahannya sih bahan-bahan yang gampang ya. banyak banget di Indonesia sebenarnya bahannya. Ya itu tadi kan singkong, Rebung ya, apalagi rebung ya. Iya. Berarti sebenarnya rebung itu juga mengandung alkohol sebelum diproses. Enggak Apakah sih. dia? Enggak. Sayur rebung. Sayur. Enggak, dia sebelum diproses nggak mengandung, kayak singkong aja. Singkong kan sebelum diproses jadi tape yang nggak mengandung alkohol. Oh begitu udah jadi baru. Kalau duren tuh baru. Durian alkohol. Duren mengandung alkohol. Oh pantesan ada orang mabok duren. Iya, buah-buahan yang mengandung alkohol apa? Sebenarnya kalau yang alami apa ya? Yang alami sih, paling yang gue tahu sih paling duren. Tapi kalau yang lain itu didiemin jadi sendiri itu banyak. Kalau di luar negeri misalnya itu ya, ada periode di mana apel itu jatuh kan, kebun apel ada yang di perkebunan, ada yang ditanam pinggir jalan gitu kan.
buat kayak kalau di kita mah mungkin ya tanaman peneduh gitu ya. Apel tuh kan pada jatuhan. Terus setelah dia jatuh, dia terfermentasi jadi ada alkoholnya. Ya terus dimakan sama rusa gitu, terus rusanya mabok di jalan. Berarti kalau mau mabok tungguin apel jatuh aja. Kalau kan udah jatuh. Durian jatuhan. Durian jatuh kena lu bukan mabok lagi lu. Luka itu malah. Iya. Termasuk anggur. Anggur juga gitu. Anggur kalau diperes terus didiemin aja sih peresan airnya. Kalau jadi wine ya. Iya, kalau di Indonesia itu apa? Air gula kelapa tuh. Aren. Nah, aren itu kalau didiemin juga nanti jadi nggak diapa-apain ya, nggak usah ditambahin apa-apa, didiemin aja tuh nanti jadi alkohol sendiri. Soalnya di batangnya itu ada raginya, jadi alami gitu. Oh alami, fermentasinya alami. Fermentasi alami. Itu jadi sendiri itu ntar. Wah. Jadi ikutin tapi dulu. Iya. Don't try this at home. Tapi lama juga nyari ini. Lama. Kayak kalau yang tape yang bukan tape dari singkong ya, tape ketan. Tape ketan. Iya. Tape ketan. Itu memang kan kalau lebaran tuh sering tuh. Pantesan dulu gua waktu kecil-kecil tuh kayaknya kalau udah lama kok tambah enak. Airnya ya. Airnya. Mulai ada pahit-pahit gitu kan. Itu dia. Itu sebenarnya. Itu kan didiemin aja tapi butuh waktu lama. Iya lama. Nah, lu meneliti supaya bisa cepet, supaya 24 jam gitu udah jadi gitu. Bisa diatur lah. Udah Diatur lah. Tapi secara industri udah ada belum tuh? Secara industri di Indonesia pabrik alkohol ada. Apa? Bikinnya pakai apa sekarang? Pakai waktu itu pernah ada yang pakai singkong. Ada juga yang pakai molase. Molase tuh yang ampas apa sisaan bikin gula tebu. Oh ya. Yang kental. Gitu. Itu yang paling ekonomis sekarang sih karena itu kan barangnya relatif murah. Ya. Gulanya banyak jadi pas jadi alkohol dia bagus. Jadi alkohol itu sebenarnya bahan dasarnya murah tapi teknologi yang mahal. Iya. Teknologinya sebenarnya murniinnya yang mahal tuh. Kalau cuman bikin 15%, 40% gitu mah yang digerebek sama polisi itu segituan. Kalau buat bahan bakar 99% itu yang mahal. Itu yang mahal ya, alat-alatnya. Alat-alatnya, prosesnya. Aku jadi suka mikir ya kalau kayak gitu ya kan. Lo kan tuh ngerti caranya nih. Alatnya kan yang bikin orang lain kan. Maksudnya ilmuwan lain. Iya, ilmuwan lain. Jadi lo harus kerja sama-sama. Ini meneliti nih. Kita mau bikin alkohol 99%. Yang harus ngerti bahwa ini udah bisa dari singkong segala macam adalah yang dari bioteknologi. Tapi ini harus ada caranya nih, harus disimpan di tempat yang 0 derajat misalnya gitu. Nah, lo tuh ke orang lain yang bisa bikin tempatnya. Jadi ya makanya sebenarnya kan batas ilmu mah nggak ada garisnya gitu ya. Ya nanti bahkan kalau kita ngomongnya udah sampai ke jadi nih alkoholnya 99% gitu, bisa dicampur ke bensin, Pertamax, Pertalite gitu. Kan jatuhnya udah bukan urusannya orang teknik lagi kan, udah politik, udah ekonomi gitu. Politiknya juga udah bukan cuma politik Indonesia gitu. Kalau kita impor dari mana lah misalnya dari Arab Saudi gitu. Ini apa bensin gitu. Begitu kita potong 15% kan berarti kita nggak ngimpor 15% lagi kan. Bisa ribet urusannya gitu. Kayak gitu kan jadi ya makanya terus banyak yang bilang kan, sebenarnya mah bisa, cuma begini begitu ya. Itu bener adanya? Nggak tahu. Kalau di film-film kan ya. Kayaknya Bapak Abdel lebih tahu. Iya kalau di film-film ada. Kalau di pelajaran-pelajaran politik sempat disebut-sebut gitu. Misalnya sebenarnya udah ada nih sebenarnya pengganti bahan bakar minyak. Cuman karena investasinya masih terlalu besar untuk ditinggalkan. Jadi dihabisin dulu dah ini. Nanti apa namanya terobosan-terobosan nanti aja dulu. Katanya sih gitu. Katanya gitu. Padahal secara teknologi sebenarnya udah bisa aja. Ya orang bikin alkohol udah 9.000 tahun ya, masa nggak bisa ya. Orang kita bakar ini aja pakai alkohol bagus hasilnya. Apa namanya apinya tuh biru gitu. Iya. Artinya pembakarannya dia emang bagus gitu ya. Iya. Makanya jadi ya kalau bilang caranya tahu sih mestinya sih udah bisa lah gitu. Cuma kalau ditanya kenapa belum, kenapa lebih mahal? Ya kenapa bensin yang nggak dimahalin jadi ini murah? Jadi murah gitu ya. Nggak tahu lah itu kan
bukan teknik lagi udah itu. Iya. Ranahnya udah bukan. Udah politik banget itu. Politik, Iya, politik iya, lah, iya. ekonomis segala macam. Emang daya bakar alkohol itu paling tinggi karena pakai uapnya aja bisa Iya. jadi Sinyal, api ya. Iya. Nggak kayak minyak kan, Kak. Si sumbu tuh harus ngerendam. ngerendam gitu, dia jalan ke atas gitu. Nah kalau alkohol uapnya pun Uapnya aja, nyala. Uapnya nyamber bener. artinya pembakaran lebih bagus. Dibandingin bensin pada umumnya iya. Gitu. Berarti juga lebih ramah lingkungan jadinya, tidak ada ampas. Betul sih itu. Itu emang itu sebenarnya tujuannya. Jadi selain kan pertanyaannya kan kenapa diganti sih bensin gitu kan? Ya selain karena takut habis. Iya. Juga ya kita tahu lah kalau bensin kan asapnya polusinya ini gitu ya nggak bagus gitu buat lingkungan. Kalau alkohol dibakar kan semua yang di dalam alkohol itu tadinya di pohon rebung apa di pohon itu kan, jadi sebenarnya kembali ke alam Kembali gitu. ke alam ya. Iya. Jadi ya dianggap itu yang istilahnya apa tuh zero emission ya. Zero emission ya bisa ya. Semua muter balik lagi ke alam gitu. Harusnya bisa ya pakai alkohol ya. Bisa. Tapi mau nggak ya? Sama rebutan alkoholnya antara yang mau diminum. Rebutan itu beneran. Hah? Ya sekarang kalau alkohol buat bahan bakar ada, terus orang bilang apa? Buat bensin seliter berapa? 20.000 misalnya gitu. Kalau dijadiin whisky kan sebotol berapa sekarang? 180, 200, 300 ribu. Iya. Ya mendingan dibikin itu kan secara ekonomi. Secara ekonomi ya. Dibikin itu. Kan sayang gitu ya. Maksudnya orang bilang ya nilai ekonominya ya mendingan buat itu. Lebih minuman. Tapi kalau udah ada regulasinya, ayo bikin alkohol. Nah, itu bukan teknik lagi kan? Iya, politik bukan lagi. teknik lagi. Sekarang sih masih. Karena bikinnya sama caranya, cara bikin alkohol buat bahan bakar, buat hand sanitizer sama buat vodka gitu. Sama cara bikinnya mah. Sama ya. Sama, cara bikinnya sama persis, cuman beda ya bahan bakunya beda. Terus nanti ada tahapan yang ini biar ada flavor, yang ini kan bodo amat flavornya gitu. Kalau bahan bakunya maksudnya dengan bahan baku yang beda kan tadi lu bilang hasilnya tetap sama. Sama iya. Ya alkoholnya sih sama, cuma kan si 10, 20, 30% cairan lainnya itu kan yang bikin rasa. Sebenarnya kan yang bikin rasa itunya. Iya. Ya kalau yang bisa dibikin 99% bahannya dasarnya juga harus khusus. Enggak sih, sama. Sama juga. Sama. Dari Kasih apa? Jack Daniels gitu. Kasih jadiin 99% bisa. Cuman kan sayang gitu. Sayang, iya. Sayang tapi bisa. Yang kelapa itu Bisa jadi 99%. Bisa. Cuman volumenya banyaknya mungkin ya berbeda-beda. Iya, ya kan makanya nyari bahan yang banyak sih paling penting sekarang, yang tersedia banyak lah gitu. Ya kelapa sih sebenarnya di aren ya di Indonesia tuh lumayan banyak sebenarnya. Terus apa lagi ya? Singkong, ubi jalar. Itu kan banyak juga. Banyak lah yang lain sebenarnya Indonesia mah banyak pilihannya. Seharusnya bisa ya? Bisa. Gantiin bensin kalau menurut lo? Bisa, harusnya Bisa banget ya? banget gitu. Bisa banget. Amerika cuma modal jagung doang. Udah bisa 15%. Ya, 15%. Iya ya. Kita jagung ada. Singkong ada. Ada, semuanya ada ya. Iya. Kalaupun diganti nih, misalnya bisa alkohol, bisa jadi bahan bakar, berarti si mobilnya juga harus ada perubahan. Nah, atau enggak? Itu enaknya alkohol. Mobilnya nggak perlu dirubah. Mobilnya pakai yang ada sekarang. Udah tinggal dimasukin aja nih. Iya, tinggal dimasukin aja. Karena mesin mobil itu sejarahnya dulu dibikin generasi awalnya itu bahan bakarnya alkohol. Wah, kacau ya. Jadi sebenarnya dunia ini kacau sebenarnya. Kan dulu bahan bakarnya alkohol. Habis itu kan alkoholnya kemahalan. Dicarilah bahan paling murah buat bahan bakar. Yaitu bahan yang kita gali tanah doang keluar gitu. Jadi minyak bumi itu dulu adalah pilihan yang baik karena kan murah. Cuman ngegali tanah doang, diproses dikit jadi gitu. Iya, tapi ada efek. Nah, setelah puluhan tahun, ratusan tahun baru kepikir oh ternyata jelek gitu. Harus ganti lagi apa gitu ya. Tapi
udah kadung ngegali sana sini. Iya, itu Sumurnya udah terlalu banyak. Iya. Iya. Jadi sebenarnya awalnya pakai alkohol. Dulu waktu yang gue tahu tuh di Amerika sendiri minuman alkohol aja dilarang sebelum dilegalkan. Iya, sempet waktu tahun berapa ya? 20-an, 1920-an itu. Itu apa? Ada hubungannya dengan Wah, itu kayaknya cuman ketertiban umum aja karena jadi ini itu tapi tahun segitu kan mulai menjelang ini ya apa Perang Dunia ke-1 ya. Jadi kayaknya yang stok gula pas buat bikin alkohol tuh dijatah jadi saya nggak tahu deh itu hubungannya gimana, tapi kalau nggak salah ada nyambungnya ke situ gitu. Iya. Terus ya namanya, tapi kalau dilarang pasti ada itunya kan, ada apa? Black market. Black marketnya, daripada dilarang ada black market, diresmiin aja, diatur. Iya. Nah, lo dari dulu udah punya ketertarikan dari alkohol sama alkohol emang? Ya kecemplung sih sebenarnya. Jadi kayak kalau dulu waktu S1 kan penelitian apa skripsi kan nggak milih-milih amat lah sebenarnya ya, kayak yang mana aja, yang belum aja ya. Gitu. Iya. Dosen Pak ini masih kosong nih gitu. Kayaknya enak sama beliau gitu. Ya udah deh, terus tanya kan, Pak, saya bikin apa nih gini. Oh, ini gini. Atau ini atau ini. Oh, yang itu aja deh gitu. Ya udah, terus ternyata setelah dikerjain gitu kan, kayaknya seru juga nih gitu. Udah terus. Ada nggak sih ahli alkohol Indonesia? Memang dia kerjanya lo? Salah satunya. Anjir. Enggak lah ya. Ada profesor nggak yang memang? Ya profesor gua di IPB itu ahlinya alkohol. Yang di ITB dulu gue S1 itu juga ahlinya Ahli alkohol gitu. Terus di LIPI juga ada, pernah kerjasama juga. Banyak sih di Indonesia, banyak sih itu yang ahli alkohol. Buat industri juga Indonesia butuh alkohol banyak. Butuh banyak juga. Iya, parfum, sanitizer, minuman keras. Iya. Untuk keperluan damai apa aja sih? Keperluan damai. Sebenarnya minuman itu kan untuk keperluan damai. Damai ya, asik ya gitu ya. Itu untuk ini kepentingan umum banyak yang apa namanya? Consumer goods lah. Consumer goods ya. Sebenarnya sih kosmetik tuh banyak tuh sih. Kosmetik kayak pembersih muka, pembersihnya ya. Itu tuh pembawanya alkohol biasanya. Apa cairan? Gunanya buat apa sih? Dia ngelarutin bahan. Jadi kalau misalnya mau ada bahan parfumnya lah misalnya, di air dia nggak larutnya di alkohol gitu. Jadi dilarutinnya di alkohol. Nanti udah larut di alkohol, baru dilarutin ke air gitu. Jadi dia bening gitu. Buat kalau alkohol sendiri warnanya apa? Kayak gini, bening. Jadi semakin bening dia semakin murni. Biasanya kalau dia masih kecampur air tuh kadang-kadang kayak ada, kalau di gini tuh kayak ada kabutnya gitu. Makanya yang digerbekan itu sama polisinya kan, wah ini gini, terus nggak berkabut gitu kan. Terus kita ngeliatin di rumah, ini bagus nih. Pakai apaan dia alatnya gitu ya. Bagus nih alatnya, mendingan diajarin daripada dirazia. Tapi lu udah dapat 99,9%? Pernah dapet sih, ya. Pakai apa? Destilasi itu diapain? Destilasi itu diuapin, jadi ini campuran gitu. Dipanasin kan, nanti alkoholnya nguap. Nah, uapnya ditangkap lagi. Habis gitu dipanasin lagi. Jadi bertingkat-tingkat sampai di satu titik dia udah nggak bisa lebih murni lagi, terus dimasukin ke kolom, jadi kayak filter air di rumah tuh yang isinya pasir. Nah, jadi alkohol 90-80% dimasukin kayak gitu. Itu udah berbentuk air tuh? Udah cairan. Nanti dimasukin ke situ, dia airnya akan keserap sama si pasir-pasirnya itu. Yang lewat cuma alkoholnya doang, 99% gitu. Gampang kan? Mudah bukan pemirsa? Iya, kayak begitu doang sih ininya gitu. Kayak bikin sabu tuh di Breaking Bad. Kayak begitu juga caranya ternyata. Saring lagi gitu. Tapi di apa namanya?
tahapan-tahapannya mungkin aja ada ini ya, kegagalan. Iya, ya kalau destilasinya tadi kan destilasinya nggak bagus gitu, dia nggak bisa dapat terlalu murni gitu, jadi mesti diulang. Itu apa yang menentuin? Alat? Alat. Atau bahan baku? Lebih ke alat sih sebenarnya, alat sama proses. Jadi kayak suhunya mesti pas gitu, tekanannya mesti pas gitu. Jadi kalau bahan mah begitu dia udah jadi alkohol campuran gitu, ke belakangnya udah nggak terlalu masalah gitu. Kecuali memang ada bahan-bahan yang kayak dia berwarna banget gitu, jadi begitu diuapin warnanya ngikut. Iya. Tapi jarang yang gitu sih. Nah itu kan kayak misalnya ada suhu, ada tekanan. Nah itu lo temukan di penelitian. Iya. Itu yang di kutrik-kutrik di penelitian sebenarnya itunya. Oh, ini kayaknya kalau 65 nih hasilnya akan segini. Coba lagi. Kan ada yang dia cepet dapatnya tapi dapatnya dikit. Ada yang lama tapi dapatnya banyakan. Ada yang dapatnya banyak tapi nggak murni. Gitulah. Jadi kayak optimasi di tengah yang optimal, cepet, banyak, murni gitu. Dengan alat yang ada. Dengan alat yang ada, kalau nggak ada ya bikin baru. Ciptain baru. Yang bikin? Ciptain baru. Sekarang lagi penelitian nyiptain alat baru sih sebenarnya buat murniin etanol itu, buat murniin alkohol itu. Etanol itu apa ya? Etanol itu nama resminya alkohol. Oh, jadi nyebutnya etanol. Kalau lo etanol. Iya. Nama dagangnya soalnya kalau alkohol. spiritus itu alkohol juga sebenarnya. Yang biru warnanya. Yang biru itu metanol. Karena apa? Ada bahan kimia. Karena dia biru. Dicampurin kalau supaya biru. Kalau biru sih dibiruin. Oh sialan. Diwarnain biar nggak keminum. Biar nggak keminum. Karena kalau yang itu diminum, yang orang suka ada berita apa orang minum alkohol oplosan terus buta. Gitu. Itu metanol yang keminum. Si spiritus. Sekarang masih ada gak sih spiritus? Masih. Buat catering. Manasin makanan di catering. Bawah itu. Oh iya benar ya. Buat padahal udah bisa. Itu padahal udah bisa dari dulu ya. Iya. Udah buat bahan bakar ya. Buat catering sekarang. Sekarang buat catering padahal buat mobil bisa loh. Iya. Dulu tapi bahkan itu lebih mahal daripada minyak tanah. Iya itu sampai sekarang masih lebih mahal. Ya karena produksinya juga nggak masif ya. Iya. Kalau dimasifin mungkin bisa lebih murah. Bener sih. Cuman mendobrak banyak tatanan jadinya. Itu dia makanya. Kacau dah. Iya. Nah, kalau mau ke profesor lo berapa lama lagi? Ini kebikin ini profesor tuh lo jadi. Kalau si yang alat ini lo bikin jadi nih profesor. Enggak sih, bukan apa. Profesor tuh gimana sih tahapnya? Profesor tuh jadi ngumpulin poin. Ini kayak ini ya Indomaret. Beneran ngumpulin makin poin. Banyak belanja makin dapat poin. Beneran ngumpulin poin. Jadi lu jadi dosen. Itu dosen aja lah gitu namanya. Terus lu ngumpulin poin, nanti poinnya dapatnya dari mana? Dari kalau ngajar 1 semester berapa SKS itu berapa poin, terus penelitian dapat 1 paper berapa poin gitu. Dikumpulin poinnya, kalau udah dikumpulin diajuin ke pemerintah, terus nanti oke, sekarang naik jadi istilahnya asisten ahli, terus naik lagi jadi asisten profesor, itu kalau di Indonesia namanya lektor, terus ada associate profesor tuh lektor kepala, baru profesor guru besar gitu. Ngumpulin poin. Nah, lu sampai mana? Sekarang lagi ngumpulin poin buat associate profesor. Oh, lektor kepala. Lektor kepala lagi ngumpulin poin buat itu sekarang. Berapa masih? Kalau dihitung-hitung sih sebenarnya udah cukup, cuma kan harus ke pemerintah. Karena professorship itu di Indonesia dikasih duit sama pemerintah tiap bulan. Profesor. Yang belum profesor juga kalau udah tadi level-level itu udah masuk ke level-level itu sama pemerintah dikasih duit tiap bulan. Dalam rangka? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa dikasih? Dalam rangka. Wah, Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Dalam rangka karena lu terdaftar di apa sampai akhirnya dikasih itu? Jadi yang bisa ngajuin itu kan, jadi dosen itu profesi resmi ada nomornya, pendaftarannya terdaftar. Jadi di
Dikti, Dikti. Ya, di Kemendikbudristek sekarang Iya. namanya. Dulu kan misa-misa tuh Dikbudristek, sekarang kan gabung. Mas Menteri itu yang Iya. megang. Nah sekarang, jadi kalau saya jadi dosen, Tapi sebentar deh, gimana sih rasanya ya dipimpin oleh Mas Menteri, memimpin profesor-profesor? nah itu dia yang tadi itu yang pakai itu. Untungnya Mas Menteri mah ada loss lah. Los aja ya, bodoh lah gitu ya. 5 tahun. Iya. Mas Menteri mah ada Bagus nggak kalau kata lu? asik lah. Gue sih suka. Banyak profesor-profesor yang nggak gitu suka, tapi gue sih suka. Emang apa ini aja yang lo rasain terobosannya? Bukan dari gayanya ya, dari kebijakannya nih yang langsung ke lu gitu ada. Satu sih yang paling gede itu cepet. Itu cepet. Jadi kayak misalnya bulan ini ngumumin sesuatu gitu kebijakan. Bulan depan itu semua Udah diimplement- peraturan pemerintahnya, Diganti. permennya itu udah siap, udah terbit. Padahal kan biasanya lama. Lama iya. Birokrasi ya. Kalau dia mengerjakan seperti mengerjakan perusahaan ya. Berpacu dengan waktu, Iya. semakin lama lo semakin akan rugi gitu. Nah, ini Terus cepat. yang sekarang kan yang didorong banget tuh yang kampus Merdeka, mungkin pernah denger ya. Kampus Merdeka belajar, yang mahasiswa sekarang boleh dapat nilai dari banyak kegiatan gitu. Nah, Enggak sekedar dari ujian. nggak sekedar dari ujian. Jadi kalau misalnya anak komunikasi gitu, kerja sama Cing Abdel di sini, produksi bikin ini, dikasih program khusus. Ini cara bikin channel YouTube, cara bikin produksi ini. Itu dapat poin. Mereka bisa lapor ke kampus, dapat poin gitu, dapat Di luar negeri nilai gitu? SKS. Di luar negeri gitu? Ada yang begitu. Ada yang begitu. Jadi emang kayak ngedeketin orang kalau kuliah tuh biar tau lah kerja tuh kayak Kerjanya. gimana gitu. Iya. Nah itu gue sih suka. Tapi kan banyak juga yang mikir, kuliah tuh ya kuliah lah, Kuliah, harus belajar. ilmu gitu. Ya bisa dimengerti juga, memang di beberapa hal emang kayak gitu bagus gitu. Tapi kalau kayak teknik terus atau apa gitu kan, mendingan ada aspek pernah nyobainnya dulu. Nyobainnya Gitu. dulu, dan itu harus diapresiasi gitu ya. Iya. Kayak waktu gue di kuliah itu memang ada beberapa yang walaupun tidak dijadikan bagian dari penilaian, misalnya dia ikut lomba debat, terus ikut ada bahkan jadi panitia di seminar yang tingkatnya internasional, itu jadiin pertimbangan poin, juga, jadiin poin. Ya. Panitia doang padahal, tapi dia bisa melihat bagaimana orang berdebat dalam forum internasional gitu. Iya. Ya kalau misalnya jurusan kayak HI gitu kan, ya emang nanti dia akan kerjanya kayak gitu Kayak kan. gitu, Jadi betul. kalau misalnya anak teknik bikin jadi panitia gitu, mungkin iya ngapain lu gitu kan. Maksudnya ya itu mah kegiatan organisasi aja gitu ya. Iya, Yang bener. didapat soft skill. Tapi kalau misalnya yang jurusan yaitu hukum atau HI gitu kan, nanti kalau dia lulus misalnya kerja di ASEAN Sekretariat, Iya. Kerjaannya emang bikin begitu. ngumpulin orang buat debat gitu. Betul. Jadi Benar. itu ya pengalaman kerja itu kan kalau Iya. Nah, makanya kalau gue sih suka. Sekarang udah ada tuh sistem yang kayak begitu. Udah jalan dari Udah jalan, 2020. Ya itu bulan apa diumumin, bulan depannya peraturan menterinya keluar semua. Sayang pandemi ya. Sayang pandemi. Jadi nggak bisa optimal itu dilakuin, karena itu adalah yang ketemu orang pasti. Soalnya pertukaran pelajar juga kan mereka di endorse sekarang. Jadi kampus-kampus dari Jawa itu boleh bertukar, jadi boleh ngambil mata kuliah di luar Jawa. Jadi Universitas antar pulau. mana aja? Antar pulau. Ya ada list universitasnya. Ada list universitasnya. Jadi kayak mau ngambil mata kuliah ini tapi di, saya anak Jakarta gitu, mau ngambil mata kuliah ini di Aceh gitu, di Universitas Syekh Kuala gitu, boleh. Termasuk dosennya juga katanya mau Dosen diterbangin juga gitu, muter- supaya semuanya dapat kesempatan yang sama gitu. Iya. Jadi ngalamin juga lah ngajar dan ini di tempat yang berbeda gitu. Iya. Oke, tadi kembali ke dikasih duit. Iya, nah itu karena dosen itu terdaftar profesinya, jadi kita terdaftar, ada namanya nomor induk dosen nasional. Jadi dosen kadang-kadang suka kalau ngewawancara orang atau baca koran gitu ya, ini ahli ini, dosen di universitas ini, tanya nih nomornya berapa. Belum Jadi tentu ada. Kalau dia resmi, artinya kalau dia memang dosen terdaftar, dia punya nomor. Kecuali kalau yang ya kayak NIK gitu, namanya NIDN, nomor induk dosen nasional. Kalau enggak ya paling berarti
dia dosen tamu gitu, cuman ngajar sesekali gitu. Oh, bukan profesinya dosen. Oke. Nah, profesi dosen itu kalau udah dapet nomor itu, terus bisa ikut program sertifikasi dosen profesional. Jadi selain dapat nomor itu, gue juga punya sertifikat sebagai dosen profesional lah gitu. Nah, itu yang dikasih duit sama pemerintah. Tergantung. Kayak sertifikasi ulama dulu, modelnya gitu. Tapi ini dosen. Jadi, terus itu ada levelnya. Jadi kalau dosen biasa gitu, terus tadi associate professor itu sampai guru besar itu dana dari pemerintahnya beda-beda. Beda nominal. Jadi dikasih duit sama negara. Sebulan sekali. Sebulan sekali lumayan. Tapi begitu semester ini nggak ngajar, semester depan nggak dapet. Kok dia tahu? Lapor tiap semester. Kita bikin laporan tiap semester. Oh gitu. Ngajar mata kuliah ini, nguji mata kuliah ini, dimasukin terus nanti dicek. Besarannya beda atau sama? Besarannya tergantung level. Enggak, maksudnya satu level itu. Ya, level lo itu kerjanya dikit banyak akan dapat yang sama. Dia ada minimalnya, jadi minimal 12 SKS kalau nggak salah 8. Jadi kalau kurang dari itu nggak dapat. Nggak dapat. Kalau lebih dari itu sama. Kalau dapat itu dihitung sama. Oh, dihitung sama. Iya. Nah, poin lo untuk menjadi profesor masih kurang. Kalau untuk jadi profesor fullnya masih kurang beberapa ratus poin. Yang mungkin kalau dikejar mah 2 tahun lah paling lama. Ini buat perbandingan aja. Kalau jadi pembicara dapat berapa poin? Jadi pembicara kalau pembicara seminar seminar ilmiah lah gitu. Seminar ilmiah internasional. Jadi pembicara berapa ya? 15 tuh. Oh, emang lama ya. Sulit ya. Maksudnya untuk kejar 200 harus sekitar 15 kali seminar. Yang paling gede ini nerbitin buku, paper, jurnal. Yang harus diterbitin di internasional. Itu 40 sekali tembak. Oh. Sekali terbit. Yang Q itu, Q1, Q2 itu. Itu apa sih Q1, Q2 itu? Itu reputasi dari jurnalnya lah. Jadi kalau kita terbitin di majalah atau jurnal ilmiah yang Q1 itu artinya dia memang reputasinya tinggi, dia banyak dibaca orang, banyak dikutip. Itu yang 40? Enggak, kalau internasional pokoknya udah masuk Q1, Q2, Q3. Oh, udah 40. Gue pikir Q1, Q2 itu kayak perhitungan perusahaan kuartal. Oh, kuartal enggak. Itu ranking sih sebenarnya. Itu ranking. Ranking jurnalnya. Ranking jurnalnya. Waktu gue kuliah dulu ada profesor gue cuma S1. Emang masih mungkin dulu? Dulu sampai tahun 2012 kalau nggak salah itu masih boleh dosen itu S1 masih boleh. Sekarang mulai. Bukan, maksud gue dia cuman profesor Dr. Andes. Iya, jadi karena dia boleh jadi dosen di S1, jadi dia bisa terus sampai profesor gitu. Oh, karena poinnya itu. Poinnya udah kekumpul. Oh, jadi profesor karena lamanya dia mengajar. Iya. Karena ngajar tiap semester ngajar tuh juga lumayan ya, berapa 15 atau berapa gitu. Jadi tiap semester tuh udah pasti dapat poin sih sebenarnya gitu. Kalaupun nggak ngapa-ngapain ya bisa keukur lah. Yang santai-santai lah gitu ya, ngajar penelitian yang ngikut sama teman-teman gitu, nanti nerbitin paper yang ngikut sama teman-teman, itu sih kekumpul juga, cuma lama nanti kan. Kalau bikin papernya berdua dibagi dua? Dibagi dua. Tamu YouTube berapa? Hah? Tamu YouTube ada nggak nih di Mas Menteri tolong lah. Dihitung lah ini. Dihitung lah. Ternyata kita jadi tahu loh yang kayak gini-gini loh. Iya. Ternyata dosen itu kalau tersertifikasi ada dana dari pemerintah untuk menjamin supaya penelitian terus. Iya. Uang penelitian juga bisa dapat. Uang penelitian sih enggak. Tapi kalau uang penelitian ada tapi kompetitif, jadi kayak pemerintah nyedia nih berapa miliar gitu, gede ratusan lah. Saya silakan yang mau dana ini masukin proposal. Oh, kayak lomba jadinya deh. Iya, kompetitif. Kita juga nggak tahu siapa yang dipilih. Iya. Bisa ada kong kali kong juga di situ. Susah sih tapi. Susah Karena
yang nyeleksi independen, jadi Oh. dari masing universitas tuh diambilin, dibikin. Valid lah yang dapat tuh, valid lah gitu ya. Iya. Gue dapet sih. Dapat juga tuh. Dapat juga. Iya, Untuk iya. 2 tahun penelitian. Ratusan juta lo itu. Iya. Ratusan. Ratusan juta ya. Nah. Dan pertanggungjawaban lo adalah dengan hasil Hasil penelitiannya. itu dia keluarin dana dan nanti diharapkan atau diwajibkan udah berhasil Diwajibkan. hasilnya. Diwajibkan. Jadi waktu kita nulis proposal itu kita udah bilang, ini penelitian ujungnya apa? Iya. Misalnya jadi alat gitu ya, menciptakan alat baru gitu. Ya ntar di akhir penelitian ditanya mana alatnya. Nih ada buktinya, laporannya udah nyala, alatnya segala macam bisa berfungsi sesuai yang kita inginkan. Ya udah selesai penelitiannya. Laporan dana, pemakaian dananya tinggal dilaporin aja. Ini pemakaian dananya habis semua dananya. Pakai buat bikin Itu alat ini. apa, individual atau dari lembaga yang mengatur, kan lu jadi ribet juga. Iya. Ngeluarin ini. Iya, makanya jadi dosen tuh bukan ngajar doang. Oh, Sebenarnya bisa. pusingan giniannya. Iya ya. Pusingan giniannya. Karena dosen tuh kan tridharma ya bilangnya. Ngajar, neliti, sama pengabdian masyarakat. Lebih banyak di penelitiannya ini. Pada saat jadi peneliti, lo juga harus jadi seorang akuntan. Iya. Iya ya. Iya. Purchasing, beli-beli Beli-beli barang. ngurusin anggota tim kan, peneliti, asisten peneliti segala macam. Itu dari uang itu untuk dari uang itu gajinya. semua. Konsumsi. Kalau rapat Iya. anggota tim penelitian kan ini Rapat nih doang nasi ada. padang apa? Nasi padang aja apa udah pizza nih kita? Wah ribet ya. Lumayan. Maksudnya itu kalau di luar negeri juga begitu? Begitu. Atau ada Enggak begitu juga. si penelitinya yang mengepalai semua? Iya, biasanya sih ya kalau kayak kalau udah gede banget gitu. Ini kan kalau gue kan masih timnya kecil ya. Kalau misalnya udah gede banget, nanti gue bisa dengan uang itu gue bisa nyewa admin gitu. Oh iya. Bisa hire admin, terus nanti adminnya kan yang ngurusin. Soalnya kan bisa juga, misalnya kalau di luar negeri ya biasanya profesornya dapat dana dari pemerintah kan gede kan, ratusan ya. dolar gitu, ratusan puluhan juta dolar atau jutaan dolar gitu. Dia bisa ngebeasiswain mahasiswa kan, jadi kayak ngerekrut mahasiswa buat kerja sama dia, Dibayarin. dibeasiswain gitu, dibayarin uang kuliahnya. Jadi kan anggota timnya bisa 15-20 orang gitu. Iya. Ya ada kantornya sendiri dia punya. Iya. Kayak gue yang nonton itu tuh. Tapi hukum ini, How to Get Away with Murder, sama tuh. Profesornya bikin bikin kantor hukum. Pegawainya semua, mahasiswanya semua. Gitu. Ya, Dan dia dapat beasiswa. Ya itu berarti si profesornya berarti dapat dana dari luar. Dari luar. Benar. Dari Dapat pemerintah atau dari mana gitu. bahkan dari perusahaan. Dari perusahaan juga banyak. Dari perusahaan hukum juga dia dapat. Iya. Jadi dari perusahaan juga bisa sih proposalin, makanya bisa ngajuin sebenarnya. Padahal kemajuan ilmu pengetahuan di situ ya. Di situ Itunya apa? sebenarnya. Induknya ya. Induknya di situ. Ilmunya kebentuknya di situ. Di situ. sebenarnya. Pada saat itu udah terbentuk bagus, ini yang tridharma yang pertama ngajarnya jadi lebih Iya, berisi. Jadi ada yang diajarin. Iya. Oh iya benar. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Cuman ya namanya dosen kan kadang ngajar aja lah gitu. Iya ya. Ngajar aja lah gitu, kan ribet lah kalau kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya. Nah makanya yang dibilang dana riset Indonesia itu kecil, termasuk itu. Makanya sebenarnya mah gede sih, cuma ya gitulah, karena kan ya kalau dibandingin sama negara lain mah kecil, tapi kayak misalnya seorang peneliti dengan anggota tim 3-4 orang bisa dapat ratusan juta kan Gede. lumayan gitu. Iya. Ya meaningful lah gitu untuk dapat progres yang advance gitu tuh lumayan lah gitu. Dan itu ada levelnya, jadi kayak buat pemula gitu. Dosen baru mau nyobain nih gitu. Ada skemanya, dapatnya 15 juta gitu. Kayak lu cobain dulu deh, neliti ini dikasih duit gitu. Lo kalau yang ini udah berapa kali dapat? Ini kalau yang sendiri, maksudnya gue jadi ketua penelitinya, ini yang kedua. Kalau yang barengan sama lain, jadi gue anggota timnya, ini mungkin yang keempat atau kelima gitu. Dan itu cukup dana yang dikasih? Cukup.
Oh, cukup Cukup ya. banget. Cukup Kalau- banget ya. Cukup banget. Sampai cukup untuk kayak misalnya mesti seminar gitu ke mana gitu, ke Vietnam gitu. Cukup. Dari uang itu cukup. Cukup. Seminar itu untuk tahu, untuk membantu ini, untuk tahu informasi untuk- yang terbaru lah misalnya gitu. Sama untuk kita bawain hasil penelitian ke forum seminarnya. Jadi kita pembicara gitu. Oh. Itu ya cukup lah. Cukup dananya. biasa, Nah, iya. Cukup. Ya mungkin buat beberapa teman yang kayak penelitiannya advance banget gitu, mungkin ya cukup kurang-kurang ya. gitu ya. Tapi Iya, kan iya. dananya ada yang dari situ, ada yang dari kampus, ada yang dari mana-mana gitu. Satu penelitian boleh ngambil dari beberapa sumber dana. Boleh, Atau boleh. kalau dia dapat dari pemerintah, Enggak, boleh. boleh ya. Boleh. Sebenarnya orangnya juga sih ya, artinya individunya juga Itu ya. dia mau apa enggak gitu. Mau apa enggak gitu ya. Iya. Orang ternyata fasilitasnya juga udah ada. Ada sih disediain dan apa ya? Ya kita tahu lah pemerintah gitu, maksudnya secara birokrasi kadang-kadang apa tanda tangannya kapan, duitnya turunnya kapan iya. gitu kan, itu mah kita udah hafal lah gitu ya, maksudnya udah masuk ke dalam perhitungan kita lah gitu. Tapi bahwa dana itu ada dan keluar. Dan bisa dipakai, Benar adanya. ada dan gede lumayan gitu. Iya. Ini kalau lo sih maksudnya tuh teknologi tinggi nggak sih hitungannya? Enggak sih, kalau yang gua nggak terlalu tinggi teknologinya. Alat udah tersedia semua. Alat sebagian besar tersedia. Cuma yang sekarang lagi lo bikin aja nih. Nyiptain yang baru juga nggak yang canggih-canggih amat lah gitu. Iya. Yang canggih-canggih banget ya ratusan maksudnya skala ratusan juta dapat lah gitu. Dapat gitu bisa ya. Udah termasuk seminar segala macam. Iya. Ngegaji si penelitinya, Iya, asisten peneliti. asisten gitu. peneliti. Bisa lah gitu. Oh, berarti tinggal masalah mau atau enggak aja ya. Iya. Iya. Nggak harus di universitas negeri juga ternyata. Iya, swasta juga bisa. Swasta ya negeri dia diuntungkan kan karena banyak profesor. Tapi kalau swasta kita sebenarnya keuntungannya karena kita kecil, biasanya kan swasta kan lebih kecil ya. Nah, swasta yang gede juga banyak sih. Tapi biasanya timnya kan lebih cepat gerak gitu. Kita bikin ini ya, langsung bikin ajuin gitu. Oh, iya. Itu lebih cepat. Iya. Sekarang di SGU apa GSU sih? SGU. SGU. Swiss German University di Alam Sutra. Universitas Swiss Jerman. kalau gini. Bahasa nama Indonesianya itu. Universitas Swiss Jerman. Karena memang dua negara. Iya, dulu pendiriannya disupport dari dua negara itu. Swiss dan Jerman. Sekarang udah nggak ada hubungannya sama Swiss dan Jerman. Masih. Oh masih. Masih. Kita secara kultural dan teknologi masih akademik juga masih kerjasama sama mereka banyak banget. Kurikulum referensinya dari sana. Jadi pasti ada bedanya juga sama yang ini. Iya, kalau di Swiss dan Jerman kan nggak ada MKDU. Mata kuliah dasar umum. Pancasila, kewiraan. Nggak ada tuh. Ya kita adain kan. Iya. Kita adain, kalau di kita adain. Kita adain. Emang itu syarat ya. Syarat. Kalau nggak bisa jadi universitas. Iya. Waduh, ini paling berisi ini. Paling bikin gue pusing juga ininya. Ternyata nggak terlalu suram-suram juga ya. Kalau gue dengar dari Irfan mah sebenarnya nggak suram-suram juga. Iya. Bidang penelitian gitu ya. Iya, Asal mau. Iya. Cuma ya itulah orang capek kan, terus ya? udah pusing lah mikirin segala macem. Ya males lah gitu ya. Bisa dimengerti lah. Gue juga dulu awal-awal gitu kan, males lah penelitian, ngajar aja lah gitu. Terus mikir ya ngajar 2 kali semester ngajar bahannya sama, udah mulai ini nggak ada yang baru nih buat diajarin. Iya. Kalau penelitian kan paling nggak ada. Wah, tempat saya di lab saya ada gini-gini ya, ngajarin yang baru lah gitu, ada yang baru gitu. Walaupun pokoknya tetap lama, Sama, cuman ada gimmick-gimmick barunya gitu gimmick ya. baru. Iya. Oke lah kalau begitu Irfan Karta, Pak Profesor sebentar lagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat dan berkah selalu hidupnya. Insya Allah. Amin. Ya, oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu profesor yang berikutnya.